Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hai semua. Kita ketemu di pertemuan kedua ya di manajemen UMKM dengan tema karakteristik dan perkembangan UMKM di Indonesia. Subtopik yang akan kita pelajari yang pertama ada definisi dan karakteristik UMKM, perkembangan UMKM sampai ke peluang dan tantangan UMKM di Indonesia. Apa sih UMKM itu? Kita sering dengar ada usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah, usaha besar, semacam itu ya. UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah didefinisikan di pasal 1 ya. Kalau usaha mikro itu usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria. Nanti kriterianya di pasal 6 setelah slide ini. Sedangkan untuk usaha kecil dan usaha menengah sama-sama usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri ataupun oleh badan usaha dan bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang yang dikuasai baik langsung maupun secara tidak langsung dengan besaran jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria. Nah, kriterianya adalah untuk usaha mikro, aset bersih kurang dari 50 juta. Yang dinamakan aset bersih ini semua harta kekayaan di luar tanah dan bangunan. Untuk usaha kecil 50 juta sampai 500 juta, sedangkan usaha menengah 500 juta sampai 10 miliar. Omset tahunan atau penjualan selama 1 tahun, usaha mikro kurang dari 300 juta. Usaha kecil 300 juta sampai 2,5 miliar, sedangkan usaha menengah 2,5 sampai 50 miliar. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik, kategori berdasarkan jumlah tenaga kerja untuk usaha mikro 1-4 orang, usaha kecil 5-19 orang, sedangkan usaha menengah 20-99 orang. Apa saja contoh-contoh yang ada di sekitar kita? Usaha mikro banyak sekali kita temui. Ada tukang cukur, warung nasi, tambal ban, toko kelontong, peternak ayam, pedagang kaki lima, pedagang keliling, pedagang musiman, pedagang asongan, dan banyak lagi yang lain. Nanti silahkan cari contoh. Usaha kecil ada koperasi, ada restoran lokal, laundry, toko pakaian lokal. Kenapa harus lokal? Karena kalau sudah antar kota ada, itu sudah semacam usaha besar yang terdistribusi, atau bisa jadi semacam nanti kita bahas ada kemitraan atau waralaba. Jadi kategorinya sudah masuk usaha besar. Untuk usaha menengah ada perkebunan, perdagangan ekspor impor, ekspedisi, muatan gitu ya. Lanjut. Nah, ini aspeknya tidak akan saya sebut satu-satu. Silahkan dibaca pelan-pelan. Dari beberapa saya kutip dari Tulus Tambunan, ada 9 kriteria dari sisi formalitas, organisasi, kesempatan kerja, proses produksi, orientasi pasar, profil pemilik usaha, bahan baku, hubungan eksternal, serta rasio pengusaha wanita terhadap pria. Kita lihat laju pertumbuhan UMKM dibandingkan usaha besar dari tahun 2010 sampai 2019. Saya ambil data dari Dinas Koperasi dan UMKM. Bisa dilihat ya, jumlah UMKM di Indonesia itu pada kisaran puluhan juta, 52 juta sampai 65 juta. Sedangkan jumlah usaha besar hanya ribuan. Bisa dibandingkan jauh sekali. Itulah kenapa UMKM itu dikatakan sebagai salah satu pilar penyokong perekonomian di Indonesia yang terbesar dan jauh lebih tahan terhadap situasi krisis ataupun pandemi ya, meskipun beberapa ada yang terpaksa tutup tapi jauh lebih bisa settle dan bertahan dibandingkan usaha besar. Yang terakhir, peluang dan tantangan UMKM. Peluang UMKM yang pertama, kemudahan membuka usaha baru. Seperti kita lihat, tidak perlu ribet-ribet mengurus persyaratan, administrasi. Orang mau buka tambal ban, buka aja. Buka toko, buka aja. Tidak ada register yang merumit gitu ya.
Yang kedua, pangsa pasar yang luas dan terbuka, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang ratusan juta tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari daratan hingga kepulauan gitu. Adanya perkembangan teknologi ini memungkinkan kita untuk bertransaksi lintas waktu, lintas batas gitu ya. Kemudahan pinjaman modal. Banyak sekali lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah yang memberikan pinjaman lunak. Pinjaman lunak itu bisa diangsur dengan jumlah bunga atau keuntungan bagi hasil nisbah bahasanya gitu yang sangat kecil gitu. Yang terakhir ada penurunan tarif pajak. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara. Nah, UMKM ini ada penurunan tarif pajak sehingga alokasi dana yang seharusnya dibayarkan untuk pajak bisa untuk modal dan memperbesar roda usaha dari para pelaku UMKM. Selain peluang, tentu saja ada tantangan ya. Saya mencatat setidaknya ada 10. Yang pertama, keterbatasan modal usaha. Meski di peluang tadi kita katakan ada kemudahan peminjaman modal, tapi tidak sedikit para pelaku UMKM yang terbatas akses dan kurang pengetahuan bagaimana sih caranya untuk mendapatkan pinjaman modal di lembaga keuangan atau bank. Syarat-syaratnya kadang tidak bisa dipenuhi karena harus menyerahkan sejumlah dokumen dan mereka tidak punya. Solusinya adalah bisa ikut atau mengambil permodalan dari equity crowdfunding gitu ya. Persyaratannya lebih mudah. Nanti bisa kalian pelajari lebih jauh, bisa lihat misalnya di gandengtangan.com, coinworks.com kayak gitu ya, akseleran.com, banyak contoh yang lain. Yang kedua, kesulitan distribusi dan pemasaran. Kebanyakan pelaku UMKM itu hanya fokus untuk membesarkan produksi dan meningkatkan kualitas, tapi bingung mau dilempar kemana produknya. Nah, solusinya ya harus sering-sering membuka diri pengetahuan, bisa ikut pameran, bisa menitipkan barang di outlet atau merchant-merchant gitu ya, di swalayan, di toko pusat oleh-oleh, semacam itu. Yang ketiga, pengelolaan keuangan tidak efisien. Seringkali kita lihat pelaku UMKM tuh uangnya yaitu modal yaitu, nanti kalau laku yaitu, laba ya jadi satu itu, buat bayar anaknya sekolah itu, anaknya sakit itu, buat jalan-jalan yaitu. Jadi tidak ada pemisahan keuangan pribadi dan usaha. Solusinya ya harus dipisahkan. Bisa masih manual tidak apa-apa, tapi sebaiknya kalau sudah besar bisa beli software gitu ya untuk memudahkan tata kelola keuangan. Yang keempat, kurang inovasi. Itu saja. Kita bisa lihat mungkin di sekitar kalian, dari kalian kecil sampai sekarang, produk itu laris sebenarnya, tapi kemasannya hanya itu saja. Misalnya hanya yang dikretek pakai lilin, bahasanya apa? Saya bahasanya kretek, atau hanya pakai klip. Padahal sudah banyak sekali produk kemasan stand up pouch atau kemasan-kemasan jadi yang bisa dipesan, yang bisa menaikkan eye catching gitu loh, kayaknya cakep deh. Kekurangan sedikit-sedikit mungkin dari rasa, dari apa, bisa tercover oleh penampilan yang bagus. Orang lihat pertama kali langsung tertarik untuk beli, semacam itu. Yang kelima, belum memasarkan pemasaran online, belum memaksimalkan pemasaran online. Solusinya ya bisa buka kemitraan, buka reseller, dropshipper, semacam itu ya, agar lebih luas jangkauan pemasaran. Ini seperti yang kedua tadi ya, kesulitan distribusi. Yang keenam, pembukuan masih manual, masih pakai kertas biasa, buku biasa. Kalau hilang ya hilang, kalau terbakar, terjadi bencana, digondol tikus gitu, sudah nggak ada lagi jejaknya gitu. Nah, seperti yang ketiga tadi, bisa memakai software gitu. Selain memudahkan, juga akan tersimpan sampai jangka waktu yang jauh lebih lama. Yang ketujuh, belum berizin resmi. Kebanyakan ya hanya sekedar pokoknya bukan terlena bahasanya, sudah nyaman dengan pokoknya laris loh, gak masalah, kenapa sih harus izin. Nah, padahal kalau berizin resmi ini jauh lebih menguntungkan dari pihak pelaku UMKM. Kebanyakan toko swalayan, toko besar, merchant itu akan istilahnya mudah menerima produk-produk terutama olahan makanan yang memiliki sertifikat atau nomor izin PIRT ya, pangan dan industri rumah tangga, semacam itu.
atau izin Departemen Kesehatan, mungkin label halal MUI dan sejenisnya. Apalagi untuk sekarang semua ini difasilitasi dengan baik oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Tinggal pelaku UMKM-nya yang sedikit lebih aktif untuk mau mengurus itu. Yang ke-8, tidak adanya branding yang serius. Artinya ya sudah, nama asal-asalan, bahkan mungkin hanya polosan, gak ada apa-apa. Di zaman sekarang itu sudah tidak bisa lagi gitu loh. Kita harus bisa menciptakan branding. Artinya kalau orang menyebut itu, oh itu punyanya si A gitu loh. Jadi langsung tahu tanpa berpikir panjang. Nah itu penting. Ini bisa dikonsultasikan, bisa dengan teman-teman atau para konten kreator atau desainer yang nggak harus mahal-mahal gitu loh. Banyak sekali di sekitar kita buat dibikinkan saya label gitu ya, semacam itu. Ya, yang terpenting adalah ada filosofi dan tidak asal-asalan gitu. Misalnya boleh logonya sederhana, tapi mengena ini tuh artinya ini gitu loh. Nah itu adalah nyawa dari branding kita. Yang ke-9, tidak melakukan upaya untuk mendapatkan loyalitas pelanggan. Sudah dijual aja gitu. Kalau sudah laris sudah. Nanti kalau ada kompetitor baru, nah baru kerasa, duh kok lari ke dia ya. Nah semacam itu. Apa solusinya? Ya bisa bikin cashback misalnya, beli berapa dapat berapa, free berapa, semacam itu. Atau giveaway, sering-sering seperti itu. Rugi lah, ya enggak lah, nanti ada. Kalau yang terakhir nanti di 10, kalau ada mentor, ada komunitas, kita akan tahu bagaimana mengelola pemberian atau giveaway, cashback itu tanpa merugikan kita. Dialokasikan nanti sebagaimana atau seharusnya penjualannya berapa sih, semacam itu. Nah yang terakhir, tidak memiliki mentor dan komunitas. Mentor di sini tidak berarti harus sekolah formal. Kita bisa, apalagi sekarang internet terbuka, bisa melihat dari website atau YouTube dari mereka yang pelaku usaha yang sudah sukses gitu. Kita bisa mencontoh caranya, bagaimana membuat kemasan yang lebih menarik, menciptakan rasa yang lebih enak, membangun jaringan. Dan komunitas ini sangat penting untuk pelaku UMKM. Karena kalau punya komunitas, kita bisa tahu, bisa saling support gitu. Misalnya saya ini adalah petani jamur gitu lah. Sesama petani jamur, nanti bisa jadi di antara komunitas itu ada yang menjual backlognya, ada yang menjual bisa jadi malah mesin backlognya, ada yang menerima hasil panen jamur kita untuk nanti dia yang mengolah menjadi aneka olahan, bisa keripik, bisa nugget, macam-macam semacam itu. Bisa dipahami ya? Merdeka itu saat rasa syukur dan bahagiamu tidak lagi terjajah dan bergantung pada penilaian dan sikap orang lain kepadamu. Entah mereka yang kau anggap lebih baik, apalagi yang hanya sekedar bisa merendahkan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.